Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Suara azan maghrib berkumandang pelan dari masjid kecil yang berada di seberang terminal. Langit mulai memerah keunguan, menyisakan cahaya terakhir sebelum malam mengambil alih. Di terminal angkot trayek 06, hanya tersisa 2 kendaraan yang masih parkir. Salah satunya milik Pak Roni, seorang sopir berumur 48 tahun yang sudah lebih dari 20 tahun mencari nafkah di balik setir. Hari itu terasa berat. Penumpang sepi sejak pagi. Entah karena cuaca mendung, atau karena jalanan kota sedang diperbaiki dan banyak orang memilih naik ojek online. Namun, bagi Pak Roni, berapapun hasilnya, ia harus tetap narik. Tadi siang, istrinya menelepon. Suara pelan-pelan namun terdengar jelas nada khawatirnya. "Mas, besok terakhir ya cicilan motor. Kalau telat, bisa ditarik." Pak Roni menghela napas panjang. Keringat dingin membasahi punggungnya meski angin sore mulai terasa. Tangannya menggenggam erat setir. Jari-jarinya mengeras. Dalam hati ia bersumpah malam ini harus dapat tambahan uang. Walau hanya cukup buat tutup cicilan dan sedikit untuk belanja besok. Terminal kecil di pinggiran kota itu sepi. Warung kopi di pojok sudah mulai membereskan kursi-kursi plastiknya. Lampu-lampu mulai dinyalakan, namun lebih banyak yang berkedip-kedip, seperti enggan menyala terang. Di seberang, beberapa anak muda tampak nongkrong sambil memainkan ponsel. Tapi tak satu pun tampak ingin naik angkot. Jam di dashboard menunjukkan pukul 17.58. Maghrib betul. Waktu yang bagi kebanyakan sopir dianggap jam keramat. Banyak dari mereka memilih berhenti saat azan maghrib terdengar. Tidak sedikit cerita dari sopir-sopir senior tentang penumpang misterius atau kejadian aneh saat narik di jam itu. Tapi Pak Roni sudah kenyang dengan cerita begituan. Ia hanya percaya pada satu hal, perut tak bisa kenyang dari rasa takut. Baru saja ia hendak mematikan mesin dan turun sebentar buat buang air kecil. Seorang perempuan muda melambai dari ujung jalan terminal. "Pak, trayek 06. Tanyanya pelan, setengah berbisik. Pak Roni menatapnya sebentar. Seorang gadis SMA, berseragam lengkap dengan rok panjang dan tas punggung hitam. Rambutnya lurus sebahu, sedikit berantakan, mungkin tertiup angin. Wajahnya pucat tapi manis. Ia terlihat sendirian, dan ada sesuatu yang membuat Pak Roni agak canggung. Mata gadis itu seperti kosong, pandangannya tidak fokus. "Iya, Neng, naik aja." Pak Roni menyambutnya dengan senyum sopan. Ia berusaha menepis rasa aneh yang sempat muncul. Mungkin gadis ini baru pulang dari les atau kegiatan sekolah lainnya. Tanpa berkata-kata, si gadis naik dan duduk di bangku paling belakang. Ia tidak menatap Pak Roni atau melihat keluar jendela, hanya menunduk diam. Langkahnya pelan, nyaris tidak terdengar saat masuk angkot. Pak Roni menunggu sejenak, berharap ada 1-2 penumpang tambahan. Tapi harapannya tinggal harapan. Setelah 5 menit tanpa hasil, ia menghela napas dan menginjak pedal gas. Angkot pun mulai melaju meninggalkan terminal yang kini benar-benar sepi. Jalanan sore itu terlihat aneh. Lampu-lampu jalan menyala samar, dan beberapa kendaraan melintas cepat tanpa memperhatikan sekitar. Pak Roni melirik ke kaca spion tengah. Gadis itu duduk tegak, menatap lantai. Tak ada gerakan, tak ada suara. "Turunnya di mana, Neng?" tanya Pak Roni sambil tetap fokus menyetir. Gadis itu tidak menjawab. Pak Roni mengerutkan dahi. "Halo, Neng, turunnya di mana?" Perlahan, gadis itu mengangkat kepala dan menatapnya melalui spion. Mata mereka bertemu sejenak. Mata gadis itu besar, tapi kosong, seperti tidak memantulkan cahaya. Pak Roni merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi ia buru-buru membuang pandangan, pura-pura tak melihat apa-apa. "Ah, nanti aja kasih tahu ya, Neng," ucapnya mencoba bersikap tenang. Dari dashboard, lagu dangdut pelan mengalun. Suara Elvi Sukaesih menyanyikan lagu lawas. Malam makin kelam, seolah mempertegas suasana.
Pak Roni mencoba mengalihkan pikiran. Mungkin gadis itu pemalu. Atau trauma. Ia juga anak sendiri di rumah. Gadis kelas 3 SMP. Dan ia tahu kadang anak muda punya cara sendiri untuk menghindar dari dunia. Beberapa menit berlalu. Mobil melintasi sebuah perempatan. Harusnya ramai karena dekat kampus. Tapi malam ini kosong. Tak ada pedagang. Tak ada mahasiswa. Hanya suara angin dan cahaya lampu jalan yang redup. Pak Roni menyalakan lampu utama. Sekilas, ia merasa seperti melihat bayangan seseorang berdiri di tengah jalan. Tapi saat ia kedipkan mata, bayangan itu menghilang. Kaca spion tengah bergoyang sedikit. Ia menoleh. Gadis itu masih di sana. Tapi sekarang, ia menatap langsung ke kaca, ke arah Pak Roni. Tatapannya lekat, tanpa berkedip. Pak Roni merasa dadanya sesak. Tangannya menggenggam setir lebih erat. "Tenang, Ron, jangan halu lo," gumamnya sendiri. Lalu terdengar suara. Pelan, seperti suara pelajar menggumam. Entah dari mana, tapi terdengar jelas. "Aku cuma mau pulang." Pak Roni terdiam. Ia yakin itu bukan suara dari radio. Ia juga tidak sedang bicara. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Gadis itu duduk di posisi semula, kini menunduk lagi. Hening kembali menyelimuti. Angkot terus melaju menyusuri jalan panjang menuju area perumahan tua. Sampai di tikungan, Pak Roni menginjak rem. Ada keraguan dalam hatinya. Rute ini tidak biasa. Ia tidak sadar kapan ia membelok. Harusnya ia sudah masuk jalan utama, tapi ini jalanan sempit, dengan pepohonan lebat di kanan kiri. Seperti menuju arah TPU, tempat pemakaman umum. "Loh, ini kenapa gue lewat sini?" gumamnya. GPS-nya mati. Sinyal ponsel hilang. Ia coba menoleh ke kaca spion lagi. Gadis itu menghilang. Bangku belakang kosong. Pak Roni spontan menghentikan angkotnya. Ia berdiri dari kursi, melihat ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Namun, kursi belakang basah, seperti ada yang duduk di atasnya sambil meneteskan air. Pak Roni merasa jantungnya berhenti berdetak. Tok tok tok, suara ketukan dari atap angkot. 3 kali, pelan tapi jelas. Peluh dingin mengalir deras di pelipisnya. Tangannya gemetar saat memegang setir kembali. Lalu, suara dari belakang. "Pak, saya belum pulang." Pak Roni menarik napas dalam-dalam. Angkotnya terhenti di pinggir jalan kecil yang membelah area kosong tak jauh dari sekolah SMA 7. Rasa mual dan pusing yang tadi menyerangnya mulai mereda, tapi jantungnya masih berdebar kencang. Suara tadi, gadis yang katanya belum pulang, masih terngiang jelas di telinganya. Ia melirik ke kaca spion belakang. Kosong, padahal ia yakin sekali. Kursi itu tadi diduduki oleh seorang siswi SMA. Seragamnya masih ia ingat jelas. Putih abu-abu, dengan logo sekolah di dada kirinya. Rambutnya sebahu, lurus, dan hitam pekat. Tubuhnya kurus, tapi tegap. Namun yang paling ia ingat, mata gadis itu. Kosong, seperti tak berjiwa. Namun kini semuanya lenyap. Bahkan bau khas parfum remaja yang sempat tercium samar sudah hilang. Pak Roni memijat pelipisnya. "Gue ngelindur kali," katanya dalam hati. Tapi, kenapa jok belakang basah? Kenapa masih ada jejak duduk di situ? Dan kenapa ada suara mengetuk dari atap? Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, angin tiba-tiba berhembus kencang dari jendela yang sedikit terbuka. Angkot bergetar halus. Pak Roni buru-buru menyalakan mesin, dan tanpa pikir panjang, membelokkan kendaraannya kembali ke jalan utama. Jalanan mulai sepi. Lampu jalan satu persatu padam atau berkedip lemah. Hanya beberapa kendaraan melintas. Di depan, Pak Roni mengenali area yang dekat dengan SMA 7. Sekolah yang sempat populer di era 2000-an tapi kini agak suram karena lokasinya yang terpencil, dekat rawa dan bekas pemakaman lama. Saat ia melambatkan laju kendaraan, matanya menangkap sosok di pinggir jalan. Gadis itu lagi, berseragam putih abu-abu, berdiri di bawah tiang lampu jalan yang remang. Tangan kanannya terangkat perlahan,
melambai ke arah angkot Pak Roni. Jantung Pak Roni seperti dicengkeram es, tapi kaki dan tangannya seolah bergerak otomatis. Ia menepi. Jendela dibuka sedikit. "Trayek 06, Neng?" tanyanya dengan suara yang sedikit gemetar. Gadis itu hanya mengangguk pelan. Wajahnya tertunduk. Ia melangkah naik, pelan, tanpa suara, dan langsung menuju kursi paling belakang. Pak Roni menelan ludah. Ia tak berkata apa-apa, hanya memerhatikan lewat kaca spion saat gadis itu duduk. Diam, tidak membuka tas, tidak memainkan ponsel seperti remaja biasa. Ia memberanikan diri bertanya, "Turunnya di mana, Neng?" Tidak ada jawaban. Lagi-lagi, sunyi menyelimuti. Angkot melaju kembali, menyusuri jalan yang mulai diliputi kabut tipis. Pak Roni melirik ke kaca spion. Gadis itu menatap keluar jendela, namun wajahnya tidak sepenuhnya terlihat. Beberapa menit berlalu. Saat mereka melewati persimpangan dekat taman kota, gadis itu bergerak pelan ke depan. Tanpa sepatah kata, ia menyodorkan uang lembaran Rp5.000 ke tangan Pak Roni. Tangan mereka bersentuhan. Dingin, sangat dingin. Bukan seperti orang yang kedinginan karena malam, tapi dingin seperti batu es dari dalam kulkas. Kulitnya lembab, pucat, dan tak berdenyut. Pak Roni menahan napas saat menerima uang itu. Saat ia menoleh, gadis itu kembali berjalan ke bangku paling belakang dan duduk tanpa suara. Perlahan, udara di dalam angkot berubah. Suasana yang tadinya sunyi kini terasa berat dan menekan. Seperti dikelilingi kabut tak terlihat. Bahkan napas pun terasa lebih sulit ditarik. Radio di dashboard tiba-tiba berdesis, lalu mati. Lampu interior kedap-kedip. Pak Roni meneguk ludah. Tangannya mulai basah oleh keringat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saat melintas di dekat tikungan menuju kampung Karangjati, ia melihat dari sudut matanya. Gadis itu menangis. Suara isaknya pelan, seperti ditahan, tapi cukup jelas untuk terdengar di dalam kabin angkot yang sunyi. Pak Roni menoleh sekilas lewat kaca spion. Gadis itu duduk membelakangi jendela, kepala menunduk dalam, bahunya terguncang perlahan. Tangannya memeluk lutut. Namun anehnya, tidak ada air mata di pipinya. Bahkan wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Neng, kenapa? Nangis ya? Mau saya antar ke rumah?" Suara Pak Roni pelan, mencoba menenangkan, tapi tidak ada respons. Isakan itu tiba-tiba berhenti. Gadis itu mengangkat kepala perlahan, lalu menatap langsung ke arah kaca spion. Matanya penuh, tanpa bola mata. Pak Roni menginjak rem spontan. Angkot melintir sebentar sebelum berhenti dengan sentakan keras. Ia terengah, jantungnya berpacu liar. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Bangku paling belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, lembaran Rp5.000 masih ada di dashboard. Bau amis. Pak Roni membuka pintu dan turun. Ia mencoba menenangkan diri, menghirup udara malam. Tapi angin membawa bau anyir yang menusuk, seperti bau darah. Ia menatap sekeliling. Jalanan gelap. Tiba-tiba, terdengar suara dari balik angkot. Langkah kaki. Tap, tap, tap. Ia menoleh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali masuk ke dalam angkot, ada jejak basah berbentuk telapak kaki di lantai. Jejak itu dimulai dari pintu masuk, lalu berhenti di kursi belakang. Pak Roni tidak kuat lagi. Ia menyalakan mesin dan langsung melaju, tanpa peduli arah. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu, dari jalan itu, dari sosok itu. Tak sadar, ia kembali ke jalan utama. Dari arah berlawanan, sebuah motor polisi melintas dan berhenti. "Pak, dari mana?" tanya salah satu petugas, mendekat. Pak Roni menghentikan angkot, menurunkan kaca. "Maaf, Pak, saya tadi narik penumpang. Tapi, tadi lewat mana ya saya?" Polisi itu menatapnya lama. "Pak, daerah itu ditutup seminggu ini. Ada kecelakaan." Pak Roni mengerutkan dahi. "Seminggu lalu?"
Siswi SMA ditabrak motor. Meninggal di tempat. Di dekat SMA 7. Namanya Risa. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Nama itu, Risa, mengingatkan Pak Roni pada nama yang pernah disebutkan di berita minggu lalu. Siswi pintar, aktif di OSIS, yang katanya hilang sebelum akhirnya ditemukan tewas, tepat di lokasi gadis itu melambaikan tangan tadi. Pak Roni mengangguk kaku. Ia tak bisa berkata-kata. Dalam hatinya, semuanya mulai menyatu. Suara, tatapan kosong, tubuh dingin, dan uang basah yang kini entah sudah berubah jadi apa di dashboardnya. Polisi itu kembali naik motor, memberi hormat, dan pergi. Pak Roni hanya bisa duduk, diam, menatap ke arah jalan gelap yang baru saja ia lalui. Angkotnya kini dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam biasa. Ia tahu, ia belum sendiri. Gadis itu mungkin telah turun, atau masih duduk di bangku belakang menunggu pulang. Saya belum pulang. Kata-kata itu kembali terdengar, tapi kali ini berbisik langsung di telinganya. Pak Roni menyandarkan tubuhnya di setir. Keringat dingin terus menetes dari pelipis meski udara malam terasa menusuk. Ia belum sepenuhnya pulih dari kejadian tadi. Suara tangis gadis itu, mata hitam menganga, jejak basah, dan uang Rp5.000 yang entah sekarang di mana, hilang seperti dilebur udara. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasi. Keletihan, kecapean, mungkin juga karena lupa makan sejak siang. Tapi instingnya berkata lain. Ada yang jauh lebih dalam dari sekadar kelelahan. Ada yang ikut bersamanya di angkot malam ini. Mesin kembali menyala. Pak Roni menyetir pelan, mencoba kembali ke rute semula. Jalan utama menuju Pasar Tengah, lalu putar balik ke terminal. Kalau bisa, malam ini ia tutup lebih cepat. Ia butuh istirahat, butuh duduk diam, sendirian, di rumah, sambil menenangkan pikirannya. Namun, ketika ia melewati simpang 4 menuju arah Pasar Tengah, sesuatu terasa aneh. Harusnya belok kanan akan membawanya ke deretan warung dan toko besi. Tapi malam ini, tidak ada satupun toko yang terbuka. Bahkan papan-papan toko yang biasa menyala, kini tampak kusam dan usang. Pak Roni mengerutkan dahi. Ini toko Pak Karim, kan? Tapi kok catnya ngelupas semua. Ia memelankan angkot. Lampu jalan di depan mulai berkedip satu persatu, sebelum akhirnya padam. Srek, srek, angin kencang berdesir, membawa suara aneh, seperti langkah kaki yang menggesek aspal. Tapi dari arah mana? Jalanan kosong. Tidak ada motor, tidak ada pejalan kaki, bahkan tidak ada suara jangkrik. Hening, seperti dunia sedang menahan napas. Ia tetap melaju, berharap bisa kembali ke jalan besar. Tapi setiap belokan yang ia pilih justru membawanya ke lorong sempit, jalan tanah, atau tikungan yang sama sekali asing. Padahal ia hafal semua sudut kota ini. Sudah 20 tahun mengemudi di trayek yang sama. Ini jalan kemana sih? Gumamnya. Ia menoleh ke kaca spion tengah. Kosong. Bangku belakang kosong. Seperti sebelumnya. Tapi tiba-tiba, hases kakak. Suara tangis. Lirih. Pelan. Memilukan. Seperti seseorang yang sangat putus asa. Pak Roni membeku. Matanya terpaku ke spion. Meski tidak terlihat siapa-siapa, suara itu jelas berasal dari dalam angkot. Suara perempuan, tangis pelan disertai helaan napas berat. Aku cuma mau pulang. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Pak Roni menoleh ke kiri. Dia ada di sampingnya. Gadis itu, seragamnya kotor dan basah. Rambutnya kusut, lehernya miring ke kiri. Tak wajar, seperti patah. Mulutnya separuh terbuka, dan dari sana mengalir darah hitam pekat. Tapi matanya kosong, menatap Pak Roni lurus. Kenapa nggak kasih aku pulang waktu itu, Pak? Pak Roni menjerit spontan, membanting setir ke kiri. Angkot menghantam pembatas jalan dan melintir ke bahu jalan berbatu. Brat, mesin mati. Lampu dalam angkot berkedip sekali lalu padam total.
Pak Roni terengah. Dadanya naik turun cepat. Matanya mencari sosok gadis itu. Tapi kosong lagi. Ia sendirian. Tapi baunya, bau amis itu, masih tercium. Dan kali ini, lebih menyengat dari sebelumnya. Ia membuka pintu, turun, lalu terduduk di tanah. Tangannya gemetar. Ia tak tahu lagi di mana dirinya sekarang. Jalanan ini bukan bagian dari trayeknya. Bahkan bukan bagian dari kota yang ia kenal. Pak Roni berdiri perlahan dan melihat sekeliling. Jalan tanah memanjang di depannya. Diapit deretan pohon besar menjulang tinggi. Tidak ada lampu, tidak ada rumah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba angkotnya menyala sendiri. Lampu utama hidup, menyinari pepohonan lebat di depannya. Dan di tengah cahaya itu, ada seseorang. Seorang gadis berseragam putih abu-abu. Berdiri diam, memandang Pak Roni dengan wajah datar. Perlahan, gadis itu mengangkat tangan dan menunjuk ke dalam angkot. Pak Roni menoleh. Pintu angkot terbuka lebar. Di kursi belakang, samar-samar, ada siluet tubuh duduk diam, menunduk. Pak Roni melangkah mundur. Ya Allah, apa ini semua? Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia gemetar. Tubuhnya lunglai. Tapi nalurinya membuatnya kembali masuk angkot. Berharap bisa kembali ke kota, ke kehidupan nyata, ke tempat di mana suara tangis dan bau darah tidak membayangi tiap tikungan. Ia menyalakan mesin. Kali ini berhasil. Angkot melaju lagi. Tapi jalan di depannya seperti labirin. Tak ada tanda jalan. Tak ada papan penunjuk. Semuanya pepohonan dan tanah lembab. Lalu, di kejauhan, ia melihat sesuatu. Sebuah gerbang besi tua. Tertulis samar di atasnya. TPU Rawajati. Di depan gerbang, ada sebuah pos jaga yang terbengkalai. Catnya mengelupas. Di dindingnya tertempel koran lama. Pak Roni melambatkan kendaraan. Lampu angkot menyorot ke dinding. Ia melihat koran yang tertempel itu. Dan terpaku. Foto gadis berseragam putih abu-abu. Tersenyum. Di bawahnya tertulis, Risa Anjani, 17, siswi SMA 7, tewas dalam kecelakaan tragis. Sopir angkot trayek 06 melarikan diri dari tempat kejadian. Pak Roni terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tidak mungkin, saya nggak pernah nabrak orang, saya cuma lewat. Tapi hatinya tahu, hari itu, ia memang melintasi jalan depan SMA 7. Maghrib, ia memang melihat bayangan seseorang berdiri di tepi jalan. Tapi, karena takut, ia tidak berhenti. Dan mungkin, saat itulah Risa sedang sekarat, sendirian, membutuhkan bantuan. Tapi Pak Roni memilih untuk terus melaju. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini bukan hanya dari belakang, tapi dari segala arah. Dari pohon-pohon, dari dalam kabin, dari atas angkot. Tangisan, ratusan. Pak Roni menutup telinganya. Cukup, saya minta maaf, saya minta maaf. Tapi suara itu terus menghantamnya. Lalu, suara perempuan terdengar jelas. Kalau waktu itu Bapak berhenti, aku nggak akan mati sendirian. Pak Roni menjerit. Semua lampu padam. Ia terbangun. Di ranjang rumah sakit. Kepalanya diperban. Di sekitarnya ada beberapa polisi dan seorang dokter. Pak Roni, sudah sadar? Anda kecelakaan semalam. Angkot Bapak ditemukan di dekat area pemakaman Rawajati. Pak Roni hanya bisa menatap langit-langit. Suara itu masih ada di telinganya. Salah satu polisi menunjukkan foto. Wajah itu, Risa Anjani, sama persis dengan gadis di angkot. Pak Roni menangis. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa keluar dari jalan itu. Karena jalan itu bukan jalan kota. Itu jalan penyesalan. Jalan yang tidak pernah ada. Udara ruang rumah sakit dingin. Pendingin ruangan menderu pelan. Tapi bagi Pak Roni, dinginnya berasal dari dalam dirinya sendiri. Dari kenangan yang tak bisa ia usir. Dari pandangan kosong mata hitam gadis itu yang kini selalu menghantui tiap ia menutup mata. Ia duduk di ranjang, memandangi jendela yang tertutup tirai putih. Hari masih pagi.
Matahari bahkan belum benar-benar naik. Namun bagi Pak Roni, tak ada lagi bedanya siang dan malam. Semuanya sama kelamnya sekarang. Saya belum pulang. Kalimat itu terus terngiang dalam kepalanya. Bukan sekadar kata, tapi seperti jeritan yang merasuk ke dalam tulang. Malam itu kembali tergambar jelas di ingatannya, detik demi detik. Malam sebelumnya, setelah melihat berita tua tentang kematian Risa Anjani di dinding pos tua dekat TPU Rawajati, Pak Roni merasa dunia seperti runtuh. Ia memaksa dirinya tetap mengemudi, berharap bisa keluar dari jalan aneh yang seolah tak berujung. Namun, jalan di depannya terus berubah. Tikungan yang tidak pernah ada muncul tiba-tiba. Papan jalan berganti tulisan, dan pepohonan di tepi jalan terlihat semakin tinggi, seolah menggulung langit. Seolah angkotnya tidak sedang berada di dunia nyata lagi. Ia menoleh ke kaca spion. Gadis itu duduk di belakang lagi. Wajahnya menunduk. Rambut hitam panjang menutupi sebagian wajah. Ia duduk dengan posisi yang sama seperti awal mereka bertemu. Tapi auranya berbeda. Lebih gelap, lebih menakutkan. Pak Roni menguatkan diri. "Neng, Risa, ya?" Tidak ada jawaban. Hanya desisan pelan, seperti napas dari mulut yang setengah terbuka. "Kalau kamu masih marah, saya minta maaf. Saya nggak tahu kamu waktu itu butuh bantuan, saya kira." Gadis itu bergerak, bukan berjalan, tapi seperti menghilang dari kursi belakang dan tiba-tiba muncul di samping kursi sopir. Pak Roni menjerit. Tubuhnya kaku, tangannya gemetar menggenggam setir. Risa berdiri diam di sampingnya. Wajahnya menoleh perlahan ke arah Pak Roni. Dan di sanalah wajah itu. Darah mengalir dari pelipis kirinya. Kulit pipinya sobek seperti habis digesek aspal. Lehernya tampak tidak sejajar dengan tubuh, seperti patah dan tergeser. Tapi yang paling mengerikan, matanya tidak ada, hanya 2 lubang hitam menganga. Kosong, dalam, seperti lubang yang bisa menelan jiwa siapapun yang melihat ke dalamnya. "Saya belum pulang." Suara itu lirih, tapi setiap kata seperti paku yang ditancapkan ke jantung Pak Roni. Ia membanting setir ke kanan. Angkot langsung oleng. Brak, sebuah pohon besar di pinggir jalan menjadi saksi. Angkot menghantam keras. Kaca depan pecah berhamburan. Tubuh Pak Roni terpental ke depan. Gelap menyelimuti seketika. Kini, di rumah sakit, dokter mengatakan Pak Roni beruntung. Hanya luka kepala ringan dan beberapa memar di dada. Tapi menurut Pak Roni, tidak ada keberuntungan malam itu. Yang ada hanya kutukan. Ia selamat, agar bisa terus dihantui. Polisi yang memeriksanya tidak menemukan apapun di angkot, kecuali bau amis yang aneh dan bekas jejak lumpur dari kursi belakang hingga kursi depan. Tapi tidak ada manusia lain. Tidak ada gadis SMA. Tidak ada tanda-tanda penumpang. Namun, uang Rp5.000 ditemukan terlipat rapi di bawah rem tangan. Dengan noda darah. 3 hari kemudian, Pak Roni pulang ke rumah. Istrinya menyambutnya dengan pelukan yang ragu-ragu. Anaknya yang masih SMP hanya diam menatap dari pojok ruang tamu. Rumah itu terasa asing sekarang. Lampu-lampu terasa terlalu terang, dan suara dari televisi terasa seperti dengung tak berarti. Di malam hari, Pak Roni sering terbangun. Kadang mendengar ketukan dari dinding kamar. Kadang mendengar tangisan dari kamar mandi. Kadang, ia melihat bayangan gadis berseragam SMA duduk di sudut ruang tengah. Menunduk, selalu dengan kalimat yang sama. "Saya belum pulang." Seminggu kemudian, ia mencoba kembali bekerja. Angkotnya telah diperbaiki seadanya. Masih ada retak di kaca depan, dan jok belakang sedikit penyok. Tapi mesin bisa jalan. Ia pikir, mungkin kalau ia mencoba kembali ke rutinitas, semua akan kembali normal. Sore itu, saat azan maghrib berkumandang, ia duduk di belakang kemudi. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Angkot menyala. Lampu menyala. Ia menatap ke kaca spion. Gadis itu duduk di belakang. Ia tidak melihatnya naik, tidak mendengar pintu dibuka. Tapi ia ada di sana. Lagi. Seragam putih abu-abu, rambut panjang,
Kepala menunduk. Pak Roni tidak lari. Ia tahu tidak ada gunanya. Dengan suara serak, ia bertanya, "Neng mau pulang kemana?" Gadis itu perlahan mengangkat kepala. Wajah yang sama, lubang mata yang sama, darah yang sama. Namun kali ini, bibirnya bergerak lebih banyak. "Saya belum pulang. Saya harus sampai rumah. Tapi nggak ada yang antar. Bapak yang terakhir lihat saya. Bapak yang terakhir dengar suara saya. Bapak yang bisa antar saya pulang." Pak Roni mengangguk pelan. "Baik, saya antar." Angkot mulai bergerak perlahan. Jalanan malam itu sepi. Tidak ada lampu jalan. Tapi Pak Roni terus menyetir. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi hatinya memandu. Ikuti jalan. Dengarkan suaranya. Antar dia sampai tempatnya. Perjalanan itu seperti melintasi mimpi buruk yang panjang. Di sepanjang jalan, pohon-pohon berbisik. Langit tampak lebih hitam dari biasanya. Bayangan orang-orang berdiri di pinggir jalan, menunduk. Tapi Pak Roni tidak peduli. Ia hanya mengemudi. Sampai akhirnya, di depan sana, sebuah rumah tua berdiri di tengah kebun ilalang. Gadis itu berkata, "Ini rumah saya." Pak Roni menghentikan angkot. Gadis itu berdiri, menoleh ke arahnya. "Terima kasih sudah mengantar saya." Wajahnya berubah. Luka-lukanya perlahan hilang. Matanya kembali utuh. Ia tersenyum. Lalu, tubuhnya perlahan menghilang. Seperti kabut yang tertiup angin. Pak Roni menatap ke jok belakang. Kosong. Tidak ada darah. Tidak ada jejak air. Tidak ada bau amis. Hanya keheningan. Dan kedamaian. Keesokan harinya, orang-orang menemukan angkot Pak Roni terparkir di pinggir jalan lama dekat kebun tua. Tidak ada rumah di sana. Tidak ada bangunan. Pak Roni ditemukan duduk di dalam angkot, tertidur lelap, dengan senyum kecil di wajahnya. Di dashboard, ada selembar uang Rp5.000 yang telah mengering, dan secari kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih, Pak." Pak Roni membuka matanya perlahan. Bau cairan antiseptik, suara mesin infus yang berdetik, dan sinar putih dari jendela membuat kepalanya terasa berat. Dada kirinya dibalut, kepala terasa berdenyut. Ia butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa dirinya kembali terbaring di ranjang rumah sakit. Ia mencoba duduk, namun tubuhnya menolak. Tulang rusuk seperti ditekan benda berat. Dalam benaknya, kejadian tadi malam masih buram. Suara itu, sosok itu, wajah tanpa mata, lalu senyuman, dan kemudian gelap. Suara langkah kaki mendekat. Seorang dokter dan dua pria berpakaian preman berdiri di depan ranjangnya. Salah satu dari mereka, yang berambut cepak dan berjaket kulit, langsung memperkenalkan diri. "Pak Roni, saya Ibtu Wahyu dari Polsek Pasar Tengah. Bapak tidak apa-apa." Pak Roni menelan ludah. Ia hanya mengangguk. "Kami temukan Bapak semalam. Mobil angkot Bapak terparkir di pinggir jalan lama di belakang SMA 7. Tidak ada rumah di sana, Pak, tapi posisi Bapak duduk rapi di kursi sopir, seperti orang yang baru saja selesai antar penumpang." Pak Roni menatap langit-langit. Hatinya mencelos. Ia tidak mau membicarakan tentang penumpang itu. Tentang Risa. "Kami sempat periksa kendaraan Bapak dan menemukan ini," lanjut polisi itu sambil mengeluarkan sebuah foto. Pak Roni menatapnya, dan langsung merasa seperti dijatuhkan dari tempat tinggi. Itu dia, gadis itu, gadis berseragam putih abu-abu yang ia antarkan. Dalam foto itu, Risa tersenyum manis, rambutnya dikuncir dua, wajahnya segar, dan di bawah fotonya tertulis, "Risa Anjani, 17, siswa SMA 7, meninggal dunia tanggal 14 Mei 2025 akibat kecelakaan lalu lintas. Kami curiga karena Bapak ditemukan di sekitar TKP kecelakaan seminggu lalu. Itu daerah yang sudah ditutup. Dan anehnya, ada saksi warga yang mengaku melihat angkot trayek 06 melintas di sana malam itu. Padahal tidak ada sopir lain yang berani lewat situ." Pak Roni tidak menjawab. Ia tahu, saksi itu benar.
Tapi lebih dari itu, ia bukan hanya lewat. Ia mengantar arwah. Waktu berputar kembali dalam ingatannya. Seminggu lalu, sore menjelang maghrib, ia memang sempat melewati depan SMA 7. Meski bukan bagian dari trayek tetap, ia sedang mencari jalur pintas karena jalan utama macet. Di dekat pagar sekolah, ia melihat seorang gadis melambaikan tangan. Tapi suasana sudah mulai gelap. Ia sempat ragu. Gadis itu tampak linglung. Ia mengerem, namun tidak benar-benar berhenti. Hatinya sempat menjerit. Turunin kaca, tanya dia mau kemana. Tapi pikirannya membantah. Takut kena tipu, takut dirampok, takut dijebak. Maghrib begini narik, jangan-jangan bukan orang. Pikirannya berbisik waktu itu. Akhirnya ia tancap gas. Ia meninggalkan gadis itu di pinggir jalan, sendiri. Dan sekarang gadis itu kembali padanya. Minta diantar pulang. Pak Roni. Suara polisi itu membuyarkan lamunannya. Apakah Bapak pernah melihat gadis ini sebelumnya? Pak Roni menatap foto itu lama. Ia ingin mengatakan tidak, tapi lidahnya keluh, dan hatinya tahu tidak mungkin ia menyangkal. Akhirnya ia mengangguk pelan. Saya pernah lihat dia waktu itu di pinggir jalan depan SMA. Tanggal berapa, Pak? Hari itu, hari Jumat, maghrib. Polisi itu saling bertukar pandang dengan rekannya. Itu persis hari kejadian, Pak. Dokter di sebelah mereka menarik napas. Pak Roni, kami ingin Bapak tenang dulu. Tapi sebaiknya Bapak tahu, saat Risa ditemukan, ponselnya rusak, dan tidak ada saksi mata yang benar-benar melihat kecelakaan. Tapi berdasarkan luka, ia tertabrak dan terguling ke tepi jalan. Ada kemungkinan ia masih hidup beberapa menit setelah itu. Kalau saja ada yang berhenti. Kalimat itu menggantung. Pak Roni menunduk dalam. Tangannya mengepal di atas selimut. Kalau saya berhenti. Kalau saya buka jendela dan tanya. Kalau saya tidak takut. Tapi semua sudah terjadi. Dan kini, penyesalan datang dengan wajah gadis muda berseragam SMA, mata kosong dan luka di kepala, terus meminta diantar pulang. Hari demi hari, Pak Roni tidak bisa tidur. Rumahnya jadi lebih sunyi dari biasanya. Televisi tidak pernah ia nyalakan. Makan hanya sekadarnya. Ia duduk di ruang tamu berjam-jam, hanya menatap kaca jendela, seolah menunggu sesuatu. Istrinya khawatir. Tetangga mulai berbisik. Tapi Pak Roni tidak peduli, karena dalam pikirannya, ia hanya punya satu tugas yang belum selesai, membawa Risa pulang. Malam itu, seminggu setelah keluar dari rumah sakit, ia kembali duduk di balik kemudi angkot. Mesin ia nyalakan perlahan. Ia tahu jalan yang harus ia tempuh, tapi tidak dengan GPS atau rambu. Ia mengikuti rasa bersalahnya. Di kaca spion, ia melihat Risa kembali duduk, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Wajahnya bersih, tidak ada darah, tidak ada luka. Ia tersenyum kecil. Sudah siap, Pak? Pak Roni mengangguk. Angkot melaju pelan. Jalan yang sama, tikungan yang sama. Tapi kali ini, semuanya lebih terang. Tidak ada bayangan, tidak ada kabut. Akhirnya mereka sampai di depan sebuah rumah kecil di gang sempit. Pintu pagar berkarat setengah terbuka. Di dalam, lampu teras masih menyala temaram. Tampak seorang ibu parubaya duduk di kursi plastik sambil menatap langit malam. Risa menoleh pada Pak Roni. Itu ibu saya. Sejak saya meninggal, dia sering duduk di sana, nunggu saya pulang. Air mata mengalir di pipi Pak Roni. Saya minta maaf. Neng, saya benar-benar minta maaf. Risa tersenyum. Terima kasih sudah antar saya pulang. Tubuhnya perlahan memudar, menjadi siluet samar, lalu lenyap dalam angin malam. Besok paginya, warga menemukan angkot trayek 06 terparkir rapi di depan rumah tua di gang sempit belakang SMA 7. Sopirnya tidak ada, tapi di jok pengemudi ditemukan setangkai bunga melati dan uang Rp5.000 yang terlipat dengan rapi. Di dalam rumah itu, seorang ibu menangis. Ia merasa malam itu,
Anaknya pulang sebentar, berdiri di depan pagar, dan tersenyum padanya sebelum menghilang untuk selamanya. Langit sore menggantung kelabu. Mega jingga menyelip di antara awan tipis seperti benang luka yang belum sembuh. Jalanan kota mulai sepi. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menyatu dengan aspal. Di terminal kecil tempat angkot trayek 06 biasa mangkal, Pak Roni kembali duduk di balik kemudi. Sudah seminggu berlalu sejak malam ketika ia, atau mungkin arwahnya, mengantar Risa Anjani pulang. Sejak malam itu, hidupnya seperti terbagi dua, masa sebelum dan sesudah gadis itu hilang dari kursi belakang. Orang-orang menyambutnya kembali ke terminal dengan keheningan yang canggung. Para sopir lain melirik penuh tanda tanya, tapi tak berani bertanya. Pak Roni hanya tersenyum kecil setiap kali disapa. Ia tahu, di mata mereka, ia bukan lagi Pak Roni yang dulu. Ia masih sopir angkot, masih lewat jalur yang sama, masih narik penumpang. Tapi ada yang berubah. Sesuatu yang tak kasat mata ikut bersamanya tiap kali angkot itu bergerak. Sore itu, penumpang sepi seperti biasa. Beberapa anak sekolah, seorang ibu dengan belanjaan, dan 1-2 mahasiswa yang turun di simpang kampus. Menjelang maghrib, Pak Roni menyetir pelan, mengarah kembali ke jalur pulang. Namun ketika ia sampai di depan SMA 7, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Angkotnya berhenti sendiri, bukan karena rem atau kerusakan, tapi seolah ada tangan tak terlihat yang menekan pedal rem. Pak Roni menghela napas. Ia memandang ke depan. Sekolah itu sudah gelap. Tidak ada siswa, tidak ada penjaga, tapi pagar besinya terbuka sedikit. Dan di baliknya, deretan bangku taman kosong berjejer seperti menunggu seseorang duduk kembali. Ia menatap kaca spion tengah. Kursi belakang kosong, tapi ada air, bekas basah. Seolah seseorang duduk di sana dengan pakaian yang belum kering. Pak Roni menelan ludah. Tangannya gemetar menggenggam setir. "Risa, kamu sudah pulang, kan?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi keheningan itu menjawab lebih banyak dari kata-kata. Ia melanjutkan perjalanan. Tapi malam itu, dan setiap malam setelahnya, angkotnya selalu berhenti di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Dalam seminggu, kejadian itu berulang seperti putaran tak berujung. Pukul 17.58, suara azan maghrib menggema di kejauhan. Pukul 18.02, angkotnya berhenti sendiri di depan SMA. Pukul 18.03, kaca spion mulai buram. Pukul 18.04, jok belakang tampak basah. Pukul 18.05, bayangan gadis berseragam putih abu-abu muncul di kaca belakang. Duduk diam, menatap Pak Roni dari kejauhan. Kadang, hanya sekilas. Kadang, cukup lama untuk membuat Pak Roni tak berani menoleh. Suara tangis pelan kadang terdengar. Kadang pula suara tawa lembut, seperti dari balik kabut. Tapi tak pernah ada suara pintu dibuka. Tak pernah ada langkah kaki naik. Risa tidak benar-benar pergi. Ia mungkin telah diantar pulang, tapi belum bisa beristirahat. Suatu malam, Pak Roni mencoba hal berbeda. Ia mematikan mesin angkotnya saat sampai di depan SMA. Ia membuka pintu, turun, dan berdiri di pinggir jalan. Angin maghrib menerpa wajahnya. Jalanan sepi. "Risa, kalau kamu masih di sini." Suara Pak Roni pelan, nyaris seperti gumaman. "Maafkan saya. Saya tahu semua ini karena saya." Air matanya jatuh. "Saya tahu kamu cuma mau pulang, dan saya yang membiarkan kamu sendiri di jalan. Saya terlalu takut, terlalu egois. Saya hanya sopir kecil, tapi itu bukan alasan. Saya gagal jadi manusia waktu itu." Keheningan menyelimuti. Lalu dari dalam angkot, radio menyala sendiri. Suara gemerisik. Lalu, samar-samar, lagu lawas terdengar. "Kau yang pernah singgah di hatiku." Pak Roni menoleh ke angkot, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sosok Risa duduk tenang di bangku belakang. Wajahnya bersih, seragamnya rapi. Ia hanya menunduk pelan, memeluk tas kecil di pangkuan. Di pipinya, satu tetes air mata turun perlahan.
Pak Roni masuk, duduk kembali di kursinya. Kalau kamu belum tenang, kamu bisa ikut saya. Tapi tolong, jangan bawa saya ke tempat yang gelap lagi. Saya sudah cukup menyesal. Risa tidak menjawab, tapi perlahan ia tersenyum. Malam itu, mereka menyusuri rute panjang tanpa arah, menjelajahi jalan-jalan kota yang hening, melewati jalur-jalur yang hanya mereka berdua tahu. Tidak ada penumpang lain, hanya mereka. Dan ketika dini hari menjelang, Risa berdiri perlahan, berjalan ke depan. Ia berdiri di pintu angkot, menatap keluar. Terima kasih, Pak Roni. Sekarang saya tahu bukan Bapak yang jahat, tapi waktu. Lalu tubuhnya perlahan menghilang dalam kabut malam. Sejak malam itu, bayangan Risa tidak pernah muncul lagi. Tapi Pak Roni tahu, ia tidak akan pernah benar-benar sendiri. Karena bekas kehadiran itu tetap tinggal. Air yang kadang muncul di kursi belakang, aroma lembut parfum remaja, dan kadang suara desahan napas saat angkot berhenti mendadak. Semua itu bukan kutukan, tapi pengingat bahwa kadang kesalahan kecil yang kita abaikan bisa menjadi cerita paling kelam dalam hidup seseorang. Suatu sore, seorang penumpang muda, siswi SMA, naik dan duduk di belakang. Ia terlihat bingung, baru pindah ke kota, tidak tahu jalan pulang. Pak Roni menoleh, tersenyum pelan. Tenang, Neng, Bapak antar sampai rumah. Dan kali ini, ia benar-benar berhenti, benar-benar mendengarkan, dan tidak membiarkan siapapun lagi pulang sendiri dalam kegelapan. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.